Selamat datang di channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini kita akan membahas tentang netizen. Siapa sih mereka dan kenapa mereka begitu cerewet atau bawel? Oke, netizen secara akronim merupakan gabungan dari kata internet dan netizen. Netizen adalah penduduk, sedangkan netizen kemudian diterjemahkan sebagai pengguna internet atau disebut juga sebagai penghuni aktif yang terlibat dalam komunitas online di internet. Ya, mereka aktivitasnya bermacam-macam, mulai dari sekedar chit-chat, ngobrol gitu, kemudian membuat konten atau menyalurkan hobi atau aktivisme yang menuntut perubahan baik di dunia nyata maupun di dunia maya gitu. Jadi ada berbagai macam aktivitas sosial atau gerakan politik yang dimulai dari ranah maya. Sebut saja Arab Spring gitu, yang dimulai dari percakapan di internet atau gerakan demonstrasi di Hong Kong gitu. Itu juga banyak melakukan diskusi dan percakapannya melalui ranah maya. Nah, mereka inilah netizen itu. Oke, jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring, klik tombol lonceng, like dan share. Baik, kita lanjutkan. Oke, Houben pada sebuah artikel di sebuah koran menyebutkan bahwa abad 21 ini adalah abad di mana kita semua adalah netizen. Kenapa? Karena pada abad ini kita sudah memasuki apa yang disebut era industri 4.0, di mana dunia semakin terkonektivitas. Jadi koneksi global antar negara atau antar wilayah, termasuk di dalamnya adalah antar warganya, membuat kita semua menjadi warga negara, dalam tanda kutip warga negara dunia. Secara fisik oke lah, kita berada di Jakarta, di Indonesia gitu. Tapi kita bisa menjelajah, melakukan surfing di dunia maya untuk berhubungan dengan orang-orang dimanapun mereka berada, selagi mereka terkoneksi dengan internet. Pada ranah internet, ranah maya, kemudian yang menjadi tolak ukur adalah seberapa banyak kuota yang kita miliki dan seberapa kuat jaringan yang kita punya. Ada istilah kemudian the end of expertise gitu, matinya kepakaran ketika kita bicara di ranah maya. Karena di ranah maya lagi-lagi bahwa khalayak atau audiens itu mengalami pergeseran. Kalau dalam ranah luring atau offline atau dalam perspektif media konvensional, khalayak adalah objek yang didefinisikan oleh media. Khalayak selalu menjadi objek pasif. Apapun yang diberikan oleh media, mereka terima, mereka kunyah, mereka telan. Tapi kemudian seiring waktu ada pergeseran bahwa mereka menjadi objek aktif. Nah, dalam ranah maya atau daring, khalayak tidak lagi menjadi objek. Dia adalah objek sekaligus subjek. Jadi khalayak, audiens, memiliki otoritas sendiri dalam membangun teks, termasuk memanfaatkan medium itu. Inilah kelebihannya netizen, warganet. Mereka punya otoritas dalam membangun teks serta memanfaatkan medium itu sendiri. Mereka bisa melakukan apa yang disebut komodifikasi, menjadikan objek apapun untuk diubah menjadi memiliki nilai tukar. Nah, inilah kenapa kemudian netizen itu menjadi cerewet. Mereka yang tadinya objek pasif kemudian memiliki otoritas membangun teks,
Kemudian seenak-enaknya membuat informasi, membuat berita, kemudian di-share. Padahal ketika sebuah berita diproduksi itu butuh syarat-syarat berita, butuh profesional dalam orang mengerjakannya. Kenapa netizen kemudian menjadi cerewet adalah karena di ranah ini kita bisa anonim. Tadi kepakaran menjadi sebuah hal yang nisbi, kemudian bahkan absurd. Profesor siapapun yang bermain di netizen, jangan kaget kalau kemudian mendapat komentar atau debat dari orang yang entah berantah dari ranah mana gitu. Otoritas membangun teks itu tadi yang istilahnya user generated content inilah yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi mekanisme produksi, termasuk penyebaran dan tadi saya sebut komodifikasi, pertukaran nilai, termasuk konsumsi informasinya gitu. Banyak orang kemudian membuat konten gitu, channel pribadinya dijadikan dengan nama TV gitu. Pokoknya saya bisa sebut kuliah daring TV gitu. Kemudian membuat blog gitu, memproduksi berita. Ada kemudian yang disebut mobile journalism gitu. Ini yang lagi marak, bahwa ya mereka melakukan siaran langsung ketika terjadi sebuah peristiwa menggunakan drone gitu. Seperti yang terjadi di Tahrir Square ketika Arab Spring tempo hari. Oke, kemudian pergeseran ini menghasilkan sebuah istilah baru. Yang paling populer adalah istilah prosumer. Ini sebenarnya ini istilah yang lama, sudah diperkenalkan oleh Alvin Toffler. Dia seorang futurolog yang menulis buku Gelombang Ketiga. Prosumer, produsen sekaligus consumer gitu. Dan saya kutip dari bukunya dari Casairo. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah produsen dan usage, pengguna. Tapi yang paling populer adalah istilah prosumer, produsen sekaligus konsumer. Jadi pada saat kita menerima informasi dan menelan informasi, itulah kita konsumen. Kita sedang mengkonsumsi informasi itu. Tapi ketika kita men-share, apalagi kemudian menambahkan teks, itulah kita memproduksi informasi. Kemudian dari sisi penggunanya, saya kutip dari pernyataan Kang Arul, dari bukunya Kang Arul, Dr. Ruli Nasrullah, menyebutkan bahwa ada dua tipikal. Yang pertama adalah visitor atau pengunjung, mereka yang doyan membuka-buka situs karena minat tertentu gitu. Yang suka masak, bukanya blog-blog masak, yang suka traveling, membuka video traveling dan sebagainya. Kemudian ada istilah atau karakter kedua yang disebut residents. Inilah para netizen atau pengguna yang sadar yang melakukan aktivitas di ranah daring, membuat konten gitu seperti saya pokoknya. Atau banyak artis juga punya channel YouTube, membuat vlog, membuat blog gitu, memanfaatkan sosial media untuk berjualan atau berbisnis online gitu. Kemudian juga ada yang menyebutkan karakteristik pengguna itu ada 3: web server, aktif, newsgroup partisipan, dan lookers. Ini sebenarnya mirip-mirip saja, 1-2 ini termasuk dalam resident. Web server itu ya tadi orang yang seperti vlogger gitu, blogger, YouTube creator gitu. Sementara aktif newsgroup partisipan ya orang yang aktif dalam grup-grup di WhatsApp namanya. Nah, yang lookers itu yang pengintai tadi, yang cuma ngeliat-ngeliat aja lah gitu. Oke, kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika audiens memiliki otoritas untuk membangun teks,
ini muncul satu situasi yang membuat warga itu sebagai watchdog, sebagai anjing pengintai gitu. Jadi ikut mengintai, ikut mengamati jalannya kebijakan pemerintahan. Kan banyak sekarang kebijakan pemerintahan kemudian dikritisi oleh netizen gitu. Atau ada oknum di jalan raya melakukan sesuatu yang melanggar hukum, terekam oleh kamera warga gitu. Nah ini warga kemudian menjadi watchdog, ikut mengamati, ikut mencermati, ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian ada problem kredibilitas di sini, yaitu bahwa ya setiap orang bisa membuat berita, bisa membuat konten televisi, tapi kalau kita bandingkan dengan media konvensional, sebutlah TV, RCTI, Kompas TV atau dan sebagainya, tentu saja mereka lebih punya kredibilitas. Kenapa? Mereka adalah sebuah institusi diisi oleh pekerja-pekerja profesional, pekerjanya punya wadah organisasi, kemudian tersertifikasi. Sementara konten vlogger atau konten kreator bisa siapa saja. Inilah kemudian yang masuk pada persoalan ketiga, yaitu soal profesional dan amatir. Profesional itu apa sih gitu? Ya, kalau kita bicara profesional, kita bicara juga tentang landasan profesi itu. Kita bicara juga tentang organisasi yang menaungi, kita bicara juga tentang sertifikasi dari profesi itu. Tidak hanya bicara tentang bagaimana kita membuat sebuah karya berdasarkan profesi kita sebagai content creator. Yang berikutnya ya otomatis kita menjadi audiens global karena kita terhubung dengan semua orang di dunia yang terkoneksi dengan internet. Oke, itu saja pemaparan singkat saya tentang netizen. Jangan lupa subscribe Kuliah Daring. Sampai jumpa.